ngata negatif. Mendo ngata nega kena. Piliteria gade tepawe. Mau tahu ini penting kamu pae. Kok ngata kae. Napa? Kau bisa aku kare. Nih boe bisa tu pamode. Saking nak kau weka mainnya. Ile ruri kadetai isa tu kapelami. Sonai ini amat orang adi. Tepangan jaga masih kesu. Mo mono sodo ngangi mono kare. Cek kau tu di tebale. Oh amai. Ye si ria nanga sare ola pawe ko ine na ame tadi ada lagi gua kau kae ngaro ngata kae gawe ne ate baya rena kaula mau tahu kedima suku siba ko ngata Yesus dewa ana mau tahu gembala di umat ko ngala takut talora ngata salarala kau peberia belum molo Sipuria, sa umulo, aku tak golo kata salah kopo. Oh, mapelie, kau kalau sao, dia kita jago. Lolo, yoga tengah konga, maatu, sipo sa umuwa. Utang murah, adila, konga tayo dia. Kita ngisa, terpawe, ne kiaria. Dini, marumoko. Tojo mo makasama mo tahu pabebong na anak jika watu pia tandala pata monoso pende monosebe tuga masama ke ola ta kesupo na bu monoso mo tama ana ne pabebong lese pata pele makita tuye teka darte kata keke kung ata warene kau mae bailele kubaya bete batolo sembere o ama maabiwe nakuta o ngata lawala o mae lamayaka o lebih ngaba batolo mo ngata naku olay nasi sala apa
Hadirin dimohon berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, setiap panggilan hidup merupakan anugerah Tuhan yang mesti kita syukuri. Demikian pula panggilan hidup menjadi imam adalah anugerah besar yang juga patut disyukuri. Berkat cintanya yang besar, Tuhan telah berkenan memanggil R.D. Benedictus Raphael Louis Jata menjadi seorang imam. Ia telah dipercaya oleh Allah untuk mengambil bagian dalam karya kegembalaan gereja. Allah telah berkenan memilih seorang dari antara kita untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya. Hari ini kita semua hadir dan berada di tempat ini untuk bersyukur bersama R.D. Benedictus Raphael Louis Jata atas rahmat tabisan imamat yang telah diterimanya. Dengan moto, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, R.D. Beni Jata yakin bahwa ia mampu menjalankan tugas kegembalaan ini dengan mengarungi lautan dunia yang penuh tantangan zaman. Perintah Tuhan ini menandakan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidupnya demi menerima tanggung jawab untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Mari kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Amen.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-sama. Para romo, bapak mama, saudara-saudari, orang-orang muda, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Kita semua berkumpul di tempat ini untuk bersyukur bersama dengan saya yang telah menerima rahmat tabisan imam. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu menjadi moto imamat yang saya pilih sebagai penggerak perjalanan panggilan hidup saya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu adalah seruan Allah kepada Yosua yang kala itu diangkat Tuhan untuk menggantikan peran Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Secara tidak langsung, seruan ini juga bergema dalam batin saya untuk menjalankan pilihan hidup saya ini. Menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi seorang imam di saat sekarang ini tentu tidaklah mudah. Ada begitu banyak tantangan yang senantiasa berubah seturut perkembangan dunia. Namun, saya yakin bahwa saya mampu menghadapi tantangan itu berkat kekuatan dan keteguhan hati yang Tuhan tanamkan dalam diri saya. Dan pilihan hidup untuk menjadi imam di zaman ini sudah menjadi komitmen yang harus saya jalani. Doa dan dukungan dari kita semua yang hadir di sini menandakan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup saya ke depan demi menyebarkan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sungguh besarlah kasih sayang Allah kepada orang yang lemah dan berdosa. Maka dari itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampun kepadanya, agar kita layak ikut serta dalam perayaan Ekaristi syukur ini. Saya mengaku telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, dan mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah berkenan melimpahkan kasih-Mu ke dalam hidup kami ciptaan-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu itu, karena Engkau telah memilih hamba-Mu ini menjadi imam dan pelayan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hati hamba-Mu, agar mampu menjalani tugas kegembalaan ini dengan sepenuh hati. Kiranya pelayanan imamat ini sungguh menjadi berkat dan membawa semakin banyak orang untuk percaya kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan adalah sumber kekuatan dan daya inspirasi yang tak pernah kering bagi kita orang beriman. Kita diajak untuk mendengar, merenung, dan menimba kekuatan dari sabda Allah ini yang adalah pedoman dan pegangan hidup kita. Mari kita siapkan hati dan budi untuk mendengar bacaan-bacaan ini dengan penuh iman. Bacaan dari kitab Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan pada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhan menjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan menjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Tuhan menjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Mari kita berdiri. Haleluya, 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 haleluya.
sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Romo Beni yang kami kasihi, bersama adik-adik para imam baru, para imam, orang tua dan segenap keluarga, sahabat kenalan, umat beriman sekalian yang berbahagia. Adalah seorang pemuda gagah bangsa Israel dari suku Efraim. Nama aslinya Hosea bin Nun. Ketika Musa mengirim para pengintai untuk masuk dan mengitari tanah Kanaan, dia termasuk salah satu dari ke-12 pengintai itu. 40 hari lamanya para pengintai memasuki daerah itu, lalu pulang kembali ke perkemahan orang Israel. Mereka membawa hasil bumi dan kisah-kisah tentang kemakmuran daerah yang mereka masuki. Ketika Musa mengumpulkan bangsa Israel untuk mendengarkan kisah dari para pengintai, muncul satu masalah. Para pengintai Israel ini sebelumnya ternyata telah menyebarkan berita di kalangan bangsa Israel tentang kota-kota orang Kanaan yang berkubu dengan pertahanan yang kuat. Belum lagi perawakan mereka besar, tinggi, tegap, dan kuat. Berita ini sedemikian cepat menyebar dan menimbulkan ketakutan yang luas. Sedemikian meluas ketakutan ini sampai penyakit lama orang Israel kumat lagi. Apa itu penyakitnya? Orang Israel mulai lagi
mengeluh, menggerutu kepada Yahweh yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Bukan hanya itu, ketakutan ini malah membuat orang Israel tidak percaya kepada Tuhan. Dari ke-12 pengintai, hanya Hosea bin Nun dari suku Efraim dan Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda yang beda pendapat. Mereka berdua dengan tegas mematahkan ketakutan orang Israel pada bangsa asli Kanaan. Mereka mengobarkan semangat dan aura positif bagi bangsa pilihan Tuhan ini. Mereka berdua selalu ingatkan Israel akan peran dan kesetiaan Tuhan yang tak perlu diragukan lagi. Tetapi memang dasar orang Israel. Optimisme Hosea bin Nun dan Kaleb bin Yefune ditentang habis-habisan. Bahkan orang Israel mau lempari mereka berdua dengan batu. Bangsa Israel mempertegas ketakutan, mengerdilkan kemampuan diri, dan setelah itu meragukan, bahkan menyepelekan penyertaan Tuhan yang sudah begitu lama menyertai perjalanan mereka. Lantas apa yang terjadi sesudah itu? Dari 12 pengintai itu, hanya Hosea bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang diizinkan Tuhan ikut masuk tanah Kanaan. 10 pengintai lain yang menyebar ketakutan di kalangan bangsa Israel mati sebelum masuk Kanaan. Hosea bin Nun yang adalah abdi Musa ini oleh Musa diganti namanya menjadi Yosua bin Nun. Saudara dan saudari umat Tuhan yang berbahagia, estafet kepemimpinan Israel setelah Musa beralih kepada Yosua. Yang menarik dari tokoh ini adalah semenjak Musa memperkenalkan dia di hadapan orang Israel yang dikisahkan dalam kitab Ulangan, dan kemudian ketika Tuhan memerintahkan Yosua dan umat Israel masuk tanah terjanji, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, perutusan Yosua selalu dibingkai dengan kalimat ini: kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat ini juga lah yang dipilih oleh saudara kita Romo Beni sebagai inspirasi dalam menjalani hidupnya sebagai seorang imam Tuhan. Yosua diteguhkan dengan kalimat di atas berdasarkan 2 alasan ini. Pertama, tantangan eksternal. Dia menjadi pelanjut Musa yang membawa Israel masuk Kanaan. Perjuangan mereka akan lebih berat dari sebelumnya, bahkan semakin berat, sebab Israel akan berhadapan dengan bangsa yang kelihatannya lebih kuat, lebih perkasa, yang sulit dikalahkan, dan yang sudah bikin ciut nyali orang Israel. Kedua, tantangan internal. Memimpin bangsa Israel bukan perkara mudah. Bangsa ini oleh Musa disebut sebagai bangsa yang degil hati dan tegar teguh. Tuhan tidak kurang-kurang beri kebaikan kepada mereka. Apa yang kurang pasti dipenuhkan oleh Allah. Tapi Israel tukang mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, kepala batu, pendirian tidak jelas. Mengeluh minta roti, Tuhan kirimkan mana. Sudah roti mau daging, Tuhan kirim jutaan burung pipit. Kenapa ular berbisa, Tuhan sediakan ular tembaga. Mengeluh haus, Tuhan suruh Musa pukul tongkat pada batu cadas yang kemudian jadi mata air. Sekarang, ketika sudah hampir masuk tanah Kanaan, mereka masih ciut nyalinya karena perawakan fisik orang Kanaan. Rupanya, Yosua memang harus kuatkan dan teguhkan hatinya. Lebih banyak sabar berhadapan dengan jenis manusia yang model macam ini. Israel gampang sekali menyeleweng dan tidak setia pada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu,
oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Bersama pemazmur kita semua panjatkan syukur atas karya agung Allah yang boleh dianugerahkan kepada anak saudara kita Romo Beni Jata. Tuhan telah melakukan sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Urapan imamat kudus dianugerahkan kepadanya dan rekan-rekannya yang lain. Manusia-manusia sederhana dan rapuh yang merelakan diri dipakai oleh Tuhan sebagai tanda berkat-Nya. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena di zaman seperti ini masih ada pemuda-pemuda ganteng seperti mereka ini mau jadi imam. Bukan hanya mau jadi imam, tapi punya nyali kuat untuk jadi imam. Yang mau tapi tidak punya nyali, lebih baik tidak usah. Beberapa bulan yang lalu, Diakon Beni kala itu menghubungi saya minta untuk homili misa perdana. Sebagai seorang sahabat dan kakak yang pernah menjalani masa pastoral bersama di Aimere, saya minta dia kirim moto imamatnya. Beliau kirim sebuah catatan yang sangat rapi dengan judul "Kuatkan dan Teguhkan Hati", beserta penjelasan yang amat sangat rapi yang melatar belakangi pilihan moto ini. Hampir saja saya pikir mau baca saja suratnya supaya tidak usah capek-capek susun homili. Sepintas kesan saya menangkap Diakon Beni, Frater Beni kala itu ketika memutuskan untuk menjadi imam pasti berada dalam satu situasi yang mencemaskan hatinya. Dan umumnya ketika kami kala itu memutuskan untuk menjadi imam, tidak gampang bergumul dengan pergumulan hati. 2 tahun bersama Frater Beni waktu itu, saya juga menangkap kekhasan pribadinya. Orangnya agak cemas. Boleh dibilang kadang nyali tidak terlalu kuat. Tetapi ketika dengar beliau maju terus jadi imam, saya bahagia. Rupanya orang ini nyali sudah kuat. Romo Beni dan rekan-rekannya pada tanggal 13 Januari yang lalu membuktikan nyalinya untuk mengikhlaskan diri menjadi imam Tuhan. Dalam bingkai sabda Tuhan yang kita dengar dalam perayaan ini, saya mengulang beberapa hal yang sebelumnya pernah kita dengar bersama. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini kata-kata Tuhan pada Yosua. Tetapi sejak Romo Beni ditabiskan, ini kata-kata Tuhan pada Romo Beni juga. Ini bukan sebuah kalimat biasa, sebab kalimat ini berisi kepercayaan Tuhan. Tuhan percayakan dan anugerahkan imamat ini pada Romo Beni dan kami semua para imam. Kepercayaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Jadi imam saja memang belum cukup. Yang harus diutamakan adalah bagaimana kami bergumul untuk hidup sebagai seorang imam Tuhan. Dalam khotbah misa tabisan, Bapak Uskup sebut dengan istilah identitas sebagai imam. Mari kita bersama-sama merawat imamat ini dengan doa, dengan sabda, dengan misa ekaristi, dengan sering menerima sakramen tobat dan bersemangat dalam karya pelayanan kita. Yang kedua, sebagaimana Yosua adalah utusan Tuhan bagi Israel, Romo Beni dan kami para imam juga adalah utusan Tuhan bagi umat. Penggalan Injil Matius tadi mempertegas hal ini. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah,
sebuah perintah yang bersifat mendesak dan segera dari Yesus kepada para murid. Pergi untuk menunaikan kehendak Tuhan dalam karya pelayanan. Kepentingan Tuhanlah yang utama. Pergi juga berarti bersedia untuk rela melepaskan kepentingan diri, kepentingan keluarga, zona nyaman kita, dan hal-hal yang melekat dengan diri. Kita harus menjadi pribadi yang lepas bebas demi karya pelayanan Tuhan ini. Pergi juga mengandaikan ada arah yang jelas, supaya punya arah dalam perjalanan seperti Yosua. Kita taat pada kehendak Tuhan sendiri. Kita memang tidak sepenuhnya tahu tentang kehendak Allah. Mari terus belajar. Sebelum menjadi imam, kita belajar di bangku kuliah. Setelah kita jadi imam, kita belajar tentang Tuhan dalam diri dan kehidupan umat kita. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yosua ditugaskan untuk membawa Israel masuk Kanaan. Kita ditugaskan Yesus menjadikan umat kita sadar akan identitas kekristenan itu. Di mana Romo Beni ditugaskan nanti, disitulah Kanaan pelayananmu. Kanaan tempat pelayanan kita bukan dipenuhi oleh manusia-manusia berperawakan besar dan kuat atau orang-orang yang menakutkan. Kanaan baru medan pelayanan kita kini dipenuhi dengan mental, pola pikir dan cara hidup yang sudah semakin maju, tetapi juga bahkan mungkin semakin individualis, semakin permisif, semakin tidak takut dosa, dan semakin tidak peduli dengan cara hidup Kristiani. Mungkin juga seiring dengan kemajuan teknologi, Romo Beni akan temui juga orang-orang yang mirip bangsa Israel, tidak percaya pada Tuhan. Tugas kita adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan pada kita. Dan yang terakhir, Injil Matius tadi ditutup dengan janji Yesus, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Perikop kitab Yosua yang kita dengar tadi juga diakhiri dengan kalimat yang hampir sama bunyi. Bukankah telah kuberitakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kesadaran akan penyertaan Tuhan hendaknya menjadi kekuatan utama bagi Romo Beni dan bagi kita semua. Yesus adalah Allah yang Immanuel itu. Hendaknya menjadi semacam kekuatan tenaga dalam diri kita sekali. Menjadi imam juga bukan menjadi manusia super. Justru kita akan mengalami pergumulan yang tidak mudah. Adik Romo Beni, kita imam dan kita tetap manusia rapuh. Kita ini bejana tanah liat yang mudah pecah. Karena itu, sadari bahwa Tuhan Yesus menyertaimu. Dia hadir juga dalam orang-orang sederhana dan dalam karya pelayanan kita. Dia hadir dalam diri Bapak Mama, para fungsionaris pastoral kita, mulai dari Bapak Mama pengurus KUB sampai dengan Bapak Mama anggota DPP di provinsi kita. Dia ada dalam diri anak-anak sekami sampai orang muda dan keluarga-keluarga. Dia ada dalam diri orang-orang sakit yang kita layani. Dia ada dalam diri umat kita yang bajak sawah penuh lumpur, yang bertarung dengan ombak, yang terjang hujan angin antar penumpang, yang pindah dari satu pasar ke pasar yang lain, dan masih banyak lagi yang lain. Mari buka mata dan hati, lihat
dan dengarkan bahwa Tuhan Yesus yang memilih. Dia menyertaimu lewat mereka semua. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan syahadat. Aku percaya Percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, mengalihkan wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia sedia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, keampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih, yang tidak pernah mengingkari dan meninggalkan kita. Bagi gereja Allah, semoga gereja selalu dipenuhi oleh orang-orang yang berhati mulia, yang dengan hati gembira bersedia memberikan diri untuk kebaikan seluruh umat Allah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi imam baru, semoga berkat rahmat tabisan yang telah diterimanya, ia dianugerahkan kekuatan dan keteguhan hati, agar boleh menapaki hari-hari hidupnya sebagai pelayan bagi sesama dengan penuh kegembiraan dan syukur, serta mewartakan kasih Allah kepada sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang tua, keluarga, dan kaum kerabat imam baru, semoga mereka diberikan kesehatan yang baik, dibantu dalam setiap pekerjaan, dan semoga berkat rahmat tabisan yang telah diterima imam baru, mereka semua semakin dikuatkan agar selalu setia menjalani kehidupan sebagai anggota gereja yang semakin baik dari waktu ke waktu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua anggota keluarga dari imam baru yang telah meninggal, semoga semua anggota keluarga imam baru yang telah meninggal memperoleh keselamatan kekal, dan semoga Engkau memperkenankan mereka tergabung dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua yang hadir di sini mendapat kekuatan, semangat, dan iman yang teguh untuk menyadari kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga dengan penuh keyakinan
dapat membagikan kasih Tuhan itu melalui cara hidup masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang berbelas kasih, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan dengan rendah hati. Kiranya permohonan kami ini berkenan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa mohon istirahat kekal bagi Bapak Matias Loi, Mama Anastasia Mogi, Opa Martinus Mite Uga, Nenek Justina Bao, keluarga besar suku Bengi dan keluarga besar suku Pau yang telah meninggal. Mohon keselamatan jiwa Opa Paulus Pantar, Oma Susana Sahu, Mama Songkaris M. Francisca, Mama Gertrudis Rotelali, Bapak Romanus Tali, Mama Juliana Sama, Kakak Graciana Uli. Mohon perhentian jiwa Kakek Karnodus Sendala, Kakek Daniel Baba, Nenek Maria Doa, Nenek Elizabeth Mbola, Nenek Zau, Nenek Mariam Bikin, Nenek Undat, Kakek Pande, Nenek Dede. Mohon perhentian jiwa Om Yosef Sungga, Tanta Paulina Palu, Om Petrus Lali, Tanta Tersia Tanggo, Om Markus Bage, Tanta Dominika Zizi, Opa Petrus Songkaris, Opa Petrus Padi. Mohon keselamatan jiwa Nenek Bongo Toa, Nenek Gesu, Nenek Salia, Bapak Simon Bongo, Mama Monika Niu, Bapak Rafael Raga, Mama Yasinta Yawa, Bapak Franciscus Jata, Kakak Yosef Saju, Kakak Hermina Bene, Kakak Adrianus Wawo, Kakak Alex Soa, Kakak Nom Pius Jawa, Kakak Lucia Tate, anak Francisca Salia, serta seluruh anggota keluarga yang telah meninggal. Mohon keselamatan jiwa Opa Sopar Clemens Pasaribu, Oma Juliana Boru Sinaga, Om Franciscus Gongom Pasaribu, Om Rovinus Sirai, Om Gaul Turni, dan semua rumpun keluarga yang telah meninggal dunia. Mohon keselamatan jiwa Mama Gertrudis Rotelali, Opa Petrus Lali, Oma Tersia Tanggo Ledeng Lali, Om Dionysius Masang Lali, Om Franciscus Saverius Lali, Bapak Daniel Bella, Bapak Lukas Wuns. Semoga karena kerahmat Tuhan jiwa-jiwa mereka diterima dalam kerajaan surga. Dan juga mohon kesembuhan bagi Mama Riris Crescentia Pasaribu. Semoga Tuhan mengaruniakan berkat kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk bersama-sama membawa segala doa dan niat hati kita bersama roti dan anggur yang menjadi lambang usaha kita untuk dipersatukan dengan kurban Yesus Kristus yang tak bercelah. Mari kita iringi perarakan persembahan dengan menyanyikan lagu persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Raja semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga doa ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah Engkau menerima persembahan yang kami unjukkan ini sebagai tanda syukur, berkat dan rahmat imamat yang Engkau curahkan. Semoga karena mengambil bagian dalam imamat Kristus, hamba-Mu ini senantiasa dapat mempersembahkan diri sebagai persembahan rohani yang berkenan kepadamu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab dengan urapan Roh Kudus, Engkau mengangkat Putra-Mu yang tunggal menjadi Imam Agung untuk perjanjian yang baru dan kekal. Dengan keputusan yang tak terduga, Engkau menetapkan supaya imamat-Nya yang tunggal itu tetap terpelihara di dalam gereja.
mengabdi dalam pelayanan yang kudus. Setelah diletakkan tangan atas mereka, atas nama Kristus, mereka itu harus memperbarui kurban untuk keselamatan umat manusia, serta menyiapkan perjamuan Paskah bagi putra-putrimu dengan cinta kasih. Mereka harus membina umatmu yang kudus, mendidiknya dengan ajaranmu, dan menyegarkan dengan sakramen-sakramen. Bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, mereka menyerahkan nyawa sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, serta tetap berkanjang menyaksikan iman serta cintanya terhadap kita. Sebab itu, bersama semua ciptaanmu, bersama rombongan para malaikat dan segala orang kudus, kami lurkan hadiratmu dan tak henti bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Datuk. Agungkanlah iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius Sensi, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan semua mereka yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun, secara khusus Romo Carlo Guru dan Pater Alphonse Mana SPD, akan semua mereka yang sedang sakit dan mengharapkan kesembuhan, serta akan semua keluarga yang merindukan kehadiran buah hati. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu
Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan Ruh-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tapi bersabar saja, maka saya akan sembuh.
Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, sebagai ungkapan rasa terima kasih, imam baru akan memberikan tubuh dan darah Kristus kepada kedua orang tua, saudari kandungnya, dan kemudian kepada kita semua yang hadir.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas santapan sabda serta tubuh dan darah putramu yang telah kami terima dalam perayaan syukur ini. Kami mohon, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, serta dampingilah kami, agar selalu setia dalam tugas pelayanan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, hanya sebuah pengumuman. Setelah perayaan Ekaristi, para imam kembali ke susteran mengganti pakaian. Hanya waktu 7 menit kita kembali berada di tempat ini untuk melanjutkan dengan acara resepsi. Sekali lagi kami ingatkan, kita dalam protokol yang ketat, menegakkan protokol kesehatan sehubungan COVID-19. 7 menit, toleransi 3 menit menjadi 10 menit. Grup penari dari AMR akan menjemput imam baru masuk ke acara resepsi di tempat ini. Kita yang lain tetap di sini. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya, berkat khusus oleh imam baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengakhiri perayaan Ekaristi syukur ini dengan memohon berkat Tuhan. Imam baru akan memberikan berkat imamatnya kepada kita semua. Dan sebelumnya ia akan terlebih dahulu memberikan berkatnya kepada yang pertama, orang tua dan saudari kandungnya. Bersiap pastor paroki, pastor rekan, para pastor dan para suster yang sedang pernah bertugas di paroki Stella Maris Dana, serta para pastor yang berasal dari paroki Stella Maris Dana. Allah Bapa yang Maha Baik, kini hadir di hadapanku orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan aku dan saudariku yang lahir, tumbuh dan berkembang bersama denganku. Karena mereka aku mempunyai hidup dan iman, serta bisa belajar banyak hal tentang hidup dan iman tersebut. Mereka telah berjuang untuk berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan panggilanmu dalam diriku. Doaku bagi mereka ya Bapa, semoga tiada habis-habisnya berkat-Mu mengalir atas mereka, atas cita-cita dan perjuangan hidup. Jadikan mereka sehat rohani dan jasmani, sehingga mereka boleh tetap setia menjalankan kehendak-Mu. Dan semoga oleh peletakan tanganku serta bantuan doa Bunda Maria dan para kudus di surga, orang tua dan saudariku diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sertamu dan sertamu.
Selanjutnya untuk pastor paroki, pastor rekan, para pastor dan para suster yang sedang dan atau pernah bertugas di paroki Stella Maris Danga, serta para pastor yang berasal dari paroki Stella Maris Danga. Bersiap para pastor yang telah mendampingi imam baru pada masa top dan masa diakonat. Allah Bapa yang Maha Cinta, di hadapanku saat ini hadir para pastor dan para suster yang telah Engkau angkat untuk menggembalakan dan mengembangkan gerejamu. Mereka telah berupaya agar iman umat terus berkembang menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Panggilanku pun bertumbuh karena sentuhan tangan mereka. Doaku bagi mereka ya Bapa, berikanlah kepada mereka kesehatan yang baik dan keteguhan iman dalam menjalankan tugas perutusan-Mu, agar umat-Mu yang mereka layani semakin hari semakin mengenal Dikau sebagai satu-satunya Sang Pemersatu sejati. Dan semoga oleh peletakan tanganku serta bantuan doa Bunda Maria dan para kudus di surga, para pastor dan para suster diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sertamu dan sertamu juga. Ketiga, para pastor yang telah mendampingi imam baru pada masa top dan masa diakonat. Bersiap. Keempat, para guru, pembina dan teman-teman sekolah dari TK, SD, sampai seminari tinggi dan para sahabat dan kenal. Allah Bapa di surga, di hadapanku hadir para pastor pembimbingku yang telah secara khusus mendampingi aku untuk mengenal dan mengembangkan gerejamu. Karena bantuan mereka, aku secara khusus bisa mengenal diriku, segala kelemahan dan kekuatan yang ada padaku, dan belajar menggunakannya untuk kepentingan umat-Mu. Dan semoga oleh peletakan tanganku serta bantuan doa Bunda Maria dan para kudus di surga, mereka semua diberkati dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sertamu dan sertamu. Keempat, para guru, pembina dan teman-teman sekolah dari taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai dengan seminari tinggi, dan para sahabat dan kenalan. Bersiap. Kelima, panitia dan keluarga besar, Bapak Mama di dapur, hentikan semua kesibukannya, berkonsentrasi menerima berkat perdana dari imam baru. Ya Tuhan, Engkaulah Guru Agung yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Pada kesempatan ini aku mengenang kembali jasa baik dan peran serta para pendidikku sejak aku berada di taman kanak-kanak hingga di seminari tinggi. Doaku bagi mereka ya Bapa, rahmatilah mereka dengan berkat dan anugerah berlimpah agar mereka sehat jiwa dan raga. Bapa Maharaim, hadir di hadapan-Mu juga para sahabat dan teman-temanku yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan membimbingku dalam merawat panggilan imamat yang hidup dalam diriku. Doaku bagi mereka ya Bapa, berilah mereka kesehatan yang baik dan rezeki dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing. Dan semoga oleh peletakan tanganku serta bantuan doa Bunda Maria dan para kudus di surga, semua mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi
oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai sertamu dan sertamu juga. Yang kelima, untuk panitia dan keluarga besar. Panitia diwakili oleh Bapak Ketua dan para penasehat. Bapak Mama di dapur, hentikan semua kesibukannya. Kita terima berkat perdana dari imam baru kita. Allah Bapa yang Maha Baik, di hadapanku telah hadir keluarga besar dan panitia yang telah Engkau pakai untuk mendukung dan menguatkan panggilan hidupku. Karena cinta, mereka telah memberi dukungan dalam berbagai cara dan bentuk agar aku menapaki jalan ini. Doaku bagi mereka ya Bapa, pandangilah mereka semua, ganjarilah mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Berilah kesehatan yang baik dan rezeki yang berlimpah dalam pekerjaan mereka. Kuatkan langkah mereka, dampingilah mereka dengan roh kasih-Mu, agar mereka tetap hidup sebagai umat yang berkenan di hati-Mu. Dan semoga oleh peletakan tanganku serta bantuan doa Bunda Maria dan para kudus di surga, Bapa, Mama, saudara-saudari, keluarga besar, dan panitia misa syukur ini dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai sertamu dan sertamu. Terakhir, imam baru akan menutup perayaan syukur ini dengan berkat meriah kepada semua umat yang hadir. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga mendorong saudara supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi syukur imam baru sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus untuk mewartakan cinta Tuhan. Amin.
diikuti di belakang barisan para pastor. Sekali lagi, waktu kita hanya ditoleransi sampai 10 menit. Mohon pengertiannya, kita menegakkan protokol kesehatan. Waktu menjadi sangat-sangat berharga untuk kita perhatikan, supaya acara mulai tepat waktu, makan tepat waktu, dan berakhir tepat pada waktunya. Terima kasih.